berpikir tidak mungkin. Roma pasal yang ke-8 kita baca di dalam ayat yang ke-4. Ya, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat yang ke-4. Nanti kita baca sama-sama ayat yang ke-9. Mulai dari ayat yang ke-4-nya saja. 1, 2, 3. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam hal ini terkadang menjadi satu tanda tanya ya di dalam ayat 9, di mana dikatakan ayat 9 tadi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Masa kok saya dikatakan tidak hidup dalam daging? Wong saya masih memiliki daging. Tetapi yang dimaksud oleh firman Allah di dalam hal ini, pengertian daging di sini adalah kemauan. Ini daging kita, kemauan pribadi kita. Kita tidak hidup di dalam kemauan pribadi yang menguasai di dalam hidup kita. Oleh karena itu siang hari ini kita mau belajar firman yang mengajak di dalam hidup kita untuk kita hidup di dalam roh. Berarti kita kalau hidup di dalam roh kita seperti angin ini? Oh bukan, tetapi kita hidup di dalam kehidupan yang mengikuti keinginan roh di dalam hidup ini. Jadi kalau kita melihat di dalam satu perikop ini, yaitu dengan satu judul, hidup oleh roh. Hidup dalam daging, kalau dikatakan di dalam ayat 5, apa artinya hidup dalam daging? Coba kita lihat ayat 5. Mari kita baca sama-sama ayat 5-nya. Roma pasal 8 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini pengertian yang saya katakan tadi. Bukan arti kata kalau kita hidup di dalam roh berarti kita tanggalkan ini daging, artinya kita mati secara jasmani dan kita sekarang hidup di dalam roh. Artinya seperti roh-roh yang tidak dapat dilihat, bukan. Tetapi di dalam ayat 5 dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging itu adalah hidup yang selalu memikirkan hal-hal yang daging. Di patennya mau kiri panasan. Nah, kan orang tekan apa? Iya. Jadi hidup dalam daging adalah hidup yang mengikuti keinginan daging atau memikirkan hal-hal yang dari daging. Sedangkan hidup di dalam roh adalah hidup yang mengikuti keinginan roh atau memikirkan hal-hal yang dari roh. Lantas ini menjadi satu perkataan yang boleh dikatakan, apa sih artinya? Bagaimana sih maksudnya? Hidup yang memikirkan hal-hal yang daging, sedangkan saya masih dalam kesehariannya memikirkan hal-hal yang daging. Contohnya apa? Masih butuh makan, butuh minum. Ada yang bisa lepas dari makan? Ya. Jadi terkadang secara logika orang luar berpikir atau orang yang belum percaya, wah orang Kristen itu hidupnya pengajarannya
nggak jelas, ya kan? Kok hidup di dalam roh, mematikan, tidak mengikuti keinginan daging, tidak memikirkan keinginan daging. Coba kita belajar dalam Galatia, apa yang dimaksud keinginan daging dan apa yang dimaksud keinginan roh. Galatia pasal 5 Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Galatia pasal 5 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Cukup dan sampai di situ. Ini adalah hidup memikirkan hal-hal yang daging, hidup di dalam keinginan daging. Yaitu kita lihat di situ ada percabulan. Saudara ngerti apa itu percabulan? Nah, sudah itu kecemaran yang selalu sukanya untuk di sini boleh dibilang juga disamakan dengan mencemooh, mencemarkan nama baik, nama orang. Terus dikatakan juga hawa nafsu. Nah, ini berbeda dengan nafsu. Kalau nggak ada nafsu makan, wah kacau orang. Tetapi kalau sudah dikatakan hawa nafsu, itu sudah berbicara hal yang negatif. Nah, itu penyembahan berhala. Wah, ini berarti boleh dikatakan hidup yang mendua hati, atau membuat Allah cemburu, yaitu dimana penyembahan berhala, sihir sama dengan mengandalkan kekuatan di luar daripada kekuatan Tuhan. Sudah itu perseteruan, perselisihan, iri hati. Boleh nggak iri hati? Tapi ada juga istilahnya katanya iri hati positif. Maksud saudara yang dimaksud iri hati positif? Yang dimaksud iri hati positif itu, si Anu diberkati, saya harus diberkati. Wah, saya harus lebih lagi. Kalau bisa, lebih lagi diberkati oleh si A. Ya tahu? Iri karena melihat orang diberkati. Ini ada istilahnya iri hati yang positif. Iri hati. Wah, kenapa ya? Kok si A itu kok bisa diberkati? Si A itu punya masalah, kok bisa mengalami kekuatan? Apa rahasianya? Ketika bersaksi, dia dengar dan dia iri. Wah, aku mau seperti dia. Kalau bisa lebih daripada dia. Amin. Bisa nggak kita dapat berkat yang sama? Oh, bisa. Berkat yang lebih? Oh, bisa. Saya tadi mengajar kepada anak sekolah minggu, bercerita tentang Elia. Bagaimana Elia? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, waktu itu Elia ada di Sungai Kerit. Dia mengatakan kepada banyak orang pada saat itu bahwa aku mengatakan hujan tidak akan datang, embun sekalipun tidak akan datang, dan kalau tidak aku katakan, kalau tidak aku katakan, tidak akan turun hujan. Wah, udah bayo Allah ya. Mantap kan? Tapi itu memang kenyataan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan pada zaman ini. Memang hujan tidak datang.
Yang lebih parah, embun saja pun tidak turun. Bayangkan, biasanya musim kemarau embun selalu ada. Kalau saudara jalan ke rumputan, ke lapangan yang ada rumput, pasti selalu ada embun. Itu waktu itu memang betul-betul belum tidak ada. Tapi bukan arti kata kalau hujan tidak ada, musim kekeringan, musim paceklik waktu itu, Elia juga merasakan. Maksudnya kelaparan. Ada cara Tuhan memberkati. Jadi kita melihat dalam hal ini apa yang tidak mungkin untuk Allah buat bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Segala sesuatu ketika kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita dapat untuk melakukan apa yang kita percaya untuk dapat kita lakukan. Kita lihat selanjutnya, yaitu ini kehidupan perbuatan daging, hidup di dalam daging. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5, Galatia tadi pasal 5 ayat 22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Cukup sampai situ. Ini adalah kehidupan yang dikatakan hidup di dalam roh. Ada menghasilkan buah roh, antara lain yang hidup di dalam kasih, hidup di dalam sukacita, sekalipun ada masalah, ada tantangan, dia dapat mengucap syukur. Amin. Yaitu hidup dalam damai sejahtera. Ada damai karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan damai. Terus ada kesabaran. Wah, ini yang terkadang dituntut ya, kesabaran. Ini mahal harganya kesabaran. Nah, terus kemurahan. Kemurahan itu bagaimana, saudara? Gampangan. Jadi gampang sekali dia untuk ada orang berbuat salah, terus ya udahlah, nggak apa-apa. Ini menjadi satu pelajaran dalam hidup. Wah, enak sekali kalau dapat hidup demikian ya. Terusnya dikatakan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini hidup di dalam roh. Tetapi kita mau melihat apa sih faedahnya kalau hidup di dalam roh dengan hidup di dalam mengikuti keinginan daging. Yo podo ya. Pengiyatannya aku mengikuti keinginan daging ya biasa-biasa saja. Tapi coba kita lihat di dalam Roma pasal 7. Roma pasal 8 ayat 7. Roma pasal 8 Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama ayat nats kita tadi. Roma pasal 8 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini yang firman katakan, bahwa orang yang hidup dalam daging
hidup di dalam memikirkan hal-hal yang daging, itu adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika dia menghampiri Tuhan, hidupnya tidak berkenan, tidak layak di hadapan Tuhan. Allah tidak berkenan kepada pribadi orang yang hidup di dalam daging. Antara lainnya punya iri hati, kecemburuan, orang yang apa tadi dikatakan percabulan. Itu tadi ya, hidup di dalam keinginan daging. Ini adalah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat lagi di dalam Roma pasal 8, tetap kita baca di dalam ayat 14. Ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Orang yang hidup di dalam keinginan daging tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi orang yang hidup di dalam pimpinan Roh atau hidup di dalam Roh, orang yang dikategorikan oleh Allah itu sendiri adalah sebagai anak-anak Allah. Kalau ditanya, apakah saudara anak-anak Allah? Kita bisa saja berkata, ya, aku anak-anak Allah. Tetapi yang menjadi tim juri, yang menjadi penentuan itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi Bapa. Apakah dia mau mengakui kita menjadi anak-anaknya atau tidak? Tetapi firman Tuhan katakan menjadi satu garis ketentuan menjadi garis ketentuan di dalam hidup orang yang ditentukan menjadi anak-anak Allah adalah orang yang hidup di dalam pimpinan Roh. Orang yang hidup di dalam memikirkan hal-hal yang Roh pimpin di dalam hidup kita. Ini yang menjadi ketentuan, dikatakan dia adalah anak. Antara lainnya, dia hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam kesabaran, dia hidup di dalam damai sejahtera. Ada banyak, ada berapa buah-buah? 9. Mungkin kalau di dalam hidup kita berkata, nggak mungkin, Pak Pendeta itu nggak mungkin 100% dia hidup dalam kasih. Tetapi ada upaya, ada usaha hidup di dalam kasih. Memang hidup dalam dunia ini belum ada yang sempurna. Hanya Yesuslah nanti yang menyempurnakannya. Lewat apa? Lewat korbannya yang sudah menggantikan hidup. Oleh karena itu ada upaya. Jadi kita tidak pasif, tidak diam, untuk tidak melakukan apa yang firman mau kita kerjakan di dalam hidup ini. Kita tidak lemah, kita tidak berkata, memang udah ini hidupku, memang sudah begini mulai dari dulu saya. Oh ya, berarti itu tidak ada upaya untuk lebih lagi mengerjakan di dalam kebenaran firman. Allah tahu. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, yang menjadi ketentuan untuk kita dikatakan anak-anak Allah adalah yang pertama itu adalah Allah itu sendiri sebagai Bapa. Dan yang kedua, yang menjadi satu ketentuan, gak mungkin kalau dikatakan bagaimana caranya aku bertanya kepada Bapa bahwa aku ini anak atau tidak? Bagaimana caranya? Itu lewat firman yang sudah menentukan dalam hidup kita. Bagaimana caranya yang dikatakan dia menjadi
anak Allah. Ada lagi nanti kita melihat yang lebih indah lagi. Coba kita lihat, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Ini sesuatu hal yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, yang juga tidak menutup kemungkinan bagi orang yang belum percaya. Apa itu? Ayat 17, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini hal yang dinanti-nantikan. Ketika kita hidup di dalam Roh, hidup di dalam keinginan-keinginan Roh, hidup di dalam memikirkan, yaitu pikiran-pikiran di dalam Roh, maka kita dikategorikan sebagai anak-anak Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam ayat 17 tadi katakan, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita adalah menjadi ahli warisnya Allah. Oleh karena itu, mengapa tadi Elia dapat berkata, aku katakan tidak datang hujan, terlebih embun pun tidak datang, kalau aku katakan baru datang. Wah, berarti otoritas Allah ada di dalam kehidupan kita. Inilah ahli waris, termasuk kuasa Tuhan diwariskan dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya kuasa, tetapi apa yang Tuhan punya. Bapak Didi punya satu anak, namanya Grace. Dia adalah ahli warisnya. Arti ahli waris berarti bukan saja satu helai baju daripada Bapak Didi itu diwarisi dia, tapi semua apa yang dimiliki oleh Bapak Didi itulah yang menjadi ahli waris dia. Tetapi dia dapat mewarisi itu ketika dia mengakhiri hidup dalam dunia, baru dimandatkan. Amen. Sungguh alangkah indahnya kita menjadi ahli waris. Dan kata firman Tuhan, bukan saja ahli waris, tapi janji-janji Tuhan itu akan menjadi bagian juga dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam coba kita ulang lagi baca ayat yang keempat, Roma pasal 8 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Wah, aku ini masih menginginkan keinginan daging, ya. Tapi bukan karena engkau pingin makan, terus oleh karena makanan itu orang lain menjadi makanan kita menjadi batu sandungan. Kan tidak salah kalau karena makanan itu kita dapat bagi, ya kan? Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan, justru sebaliknya juga. Jangan karena makanan orang lain kita menjadi iri, benci. Kenapa ya Mbak Linda kok nggak kasih makanan sama aku? Wah, Mbak Linda kebangetan itu. Dia nggak punya kasih. Wes, sesok aku benci lihat dia. Wah, jangan.
Ini namanya mengikuti keinginan daging. Tapi yang Tuhan mau kita hidup di dalam mengikuti keinginan roh. Hidup di dalam kasih. Ada kasih dalam hidup. Ketika kita hidup di dalam keinginan roh, maka kita dikategorikan sebagai anak-anak Allah, yaitu ahli warisnya. Kalau sudah ahli warisnya Allah, apakah termasuk kerajaan surga itu menjadi milik kita? Karena di situ Allah tinggal. Sama dengan tadi, apakah rumah Bapak Didik termasuk warisan Grace? Iya. Karena itu rumahnya Bapak Didik, kecuali kok dia ngontrak. Iya tak? Itu kan nggak ngontrak. Apakah itu ahli warisnya Mbak Linda, rumahnya Bapak Dwi? Iya. Cuma nanti ikut pembagian. Karena anaknya bukan Mbak Linda toh. Ada beberapa. Demikian juga kita. Anak-anak Allah itu bukan satu orang, dua orang.